Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Hari ini akhirnya Bitcoin breakout dari trendline-nya dan sekarang lagi OTW ke 50-an ribu. Pergerakannya juga cukup masif, so kita akan bahas hari ini kira-kira apa yang sedang terjadi dan prediksinya ke depan seperti apa, dan pastinya nanti akan ada beberapa data beserta berita terbaru yang pengen saya share untuk teman-teman semuanya. So kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video dan kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, pada hari ini secara global market cap crypto itu udah nyampe ke 2,23 triliun dolar atau naik sekitar 6,53%. Jadi kita udah mendekati lagi angka market cap pada saat all time high kemarin ya. Jadi udah 2,2 triliunan juga, udah mulai mendekati gitu ya. Dan Bitcoin hari ini udah di 49.577, naik 5%. Ethereum naik 9% ke 3.700 dolar. Cardano 3,03 dolar, naik 9%. Binance naik 6% ke 493, XRP naik 5% ke 1,25, Dogecoin naik 9% ke 0,3 dolar, kemudian Solana 111 dolar atau naik 0,73%, kemudian Polkadot naik 7% ke 32,71 dolar, dan Uniswap 30,38 dolar naik 4%, dan Chainlink mampu menyalip Terra ke urutan 12 dengan harga 29,15 dolar, naik 8%. Oke. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk saja ke chartnya Bitcoin, dimulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah berhari-hari kita bermain di sini guys, akhirnya kita mampu juga breakout dari trendline di sini. Dan satu lagi yang perlu kita tunggu adalah ya konfirmasi atau pattern continuation agar kita boleh masuk ke Bitcoin juga. Pattern continuationnya seperti apa? Mungkin seperti ini kalau misalnya teman-teman cari ya kan, bull flag, oke. Atau misalnya ada symmetrical triangle di sini ya kan, ataupun ascending triangle, apapun itu pattern continuation kita udah boleh cari setup untuk buy, atau lebih baik lagi kalau kita mendapatkan retest di sini sebelum kita melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, setelah berhari-hari kemarin kita itu sebenarnya tertahan guys di Fibo 0,5 dan 0,618 di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, memang 0,5 dan 0,618 ini adalah area yang sangat signifikan ya, atau sangat penting. Karena berkali-kali teman-teman lihat kalau misalnya nyampe ke 0,5 dan 0,618 itu selalu terreject ke atas. Oke, di sini berkali-kali tuh. Oke, berkali-kali, dan di sini juga sama berkali-kali, dan kita terreject sekarang ke atas. Dan ya, so far so good. Kita ngelihat momentum pergerakannya juga udah sama dengan yang saya sebutin kemarin. Saya pengen lihat volumenya kenceng, pergerakannya kenceng gitu ya, dan itu yang bisa meyakinkan saya bahwa oh, rupanya para pembeli udah masuk lagi gitu. Dan one thing left to wait is confirmation ya. Jadi konfirmasi yang perlu kita tunggu. Dan kalau misalnya kita mampu menembus di sini, maka ada target selanjutnya udah nyampe ke 53.000 dolar, karena di sini ada semacam minor resistance ya. Ini kalau teman perhatikan, kali-kali kita di sini juga terreject tuh. 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ada 9 kali pantulan di area sekitar 50-an 3.000 dolar gitu ya. Jadi itu juga teman-teman kalau misalnya trade short term untuk Bitcoin area 53.000 perlu watch out. Kemungkinan akan ada sedikit perlawanan dari para bear. Jika kita juga mampu menembus dari 53 dan langsung naik ke atas, maka ini bisa kita jadikan sebagai area support berikutnya. Anggap saja pergerakannya seperti ini ya guys. Mungkin ini bisa kita jadikan support berikutnya apabila kita konsolidasi di atas ini. Dan kalau misalnya udah mampu juga menembus dari 53.000 ini, maka selanjutnya itu udah nyampe ke 58
kemudian sudah ke all time high. Jadi ada beberapa tangga lagi yang perlu kita lewati. So nikmati saja, enjoy saja perjalanannya guys. Sementara untuk outlook memang kita masih bullish. Hanya saja beberapa hari ini kita agak ngebosenin ya lihat chartnya Bitcoin, karena berhari-hari itu kita bermain di area semacam symmetrical triangle di sini, dan memang area yang kita tunggu di sini tidak kejemput sepertinya, dan kita udah terlanjur naik ke atas. Apa boleh buat, kita ya cuman bisa bereaksi dengan apa yang market kasih ke kita. So kalau kita udah breakout dari sini ya kita juga bisa cari setup untuk buy, hanya tinggal tunggu konfirmasinya saja gitu ya. Dan perlu diingatkan, hari Jumat ini ada Bitcoin option expiry lagi guys, sebesar 655 juta dolar. Oke, jadi ini sudah hari Kamis ya, jadi besok akan ada Bitcoin option expiry sebesar 655 juta dolar. Dan ya, besok mungkin akan sedikit sideways gitu ya, atau sideways sebentar sih harusnya, dan soalnya kita sideways sudah cukup lama ya guys. Jadi menurut saya kalaupun nanti Bitcoin option expiry ini terjadi, ya paling sideways bentar doang lah gitu ya. Karena saya rasa kita udah cukup lah beristirahat di sini, sudah dari tanggal 23 Agustus sampai sekarang 2 September ya, berarti lebih dari seminggu kita terkonsolidasi, dan harusnya bensinnya udah cukup untuk kita melanjutkan kenaikan ke atas. Oke, jadi itu adalah berita untuk teman-teman hari ini, dan data juga menunjukkan bahwa di Coinbase ini adalah balance on exchange Coinbase. Jadi yang ini adalah stok Bitcoin yang ada di Coinbase gitu guys. Jadi setelah kemarin di tanggal 18 Juli, oke, itu tiba-tiba ada lonjakan supply di sini, ya kan? Kemudian ini tiba-tiba menurun, oke, menurun. Menurun ini artinya balance-nya atau stok Bitcoin yang ada di Coinbase itu sekarang makin berkurang. Artinya semakin orang banyak membeli, kemudian orang menarik dari exchange dan di keep di cold wallet gitu ya. Jadi ini adalah sebuah indikasi positif juga bahwa para pembeli juga udah mulai masuk lagi, karena teman-teman bisa lihat ini dropnya juga lumayan banget di antara 2 Agustus sampai 16 Agustus itu flat banget ya guys. Jadi di akhir bulan itu udah mulai drop banget lagi. Jadi ini menunjukkan memang di belakang layar itu terjadi akumulasi besar-besaran. Hanya saja kita memang tidak melihatnya di harga, karena seperti yang saya udah jelasin juga sebelum-sebelumnya, mereka para pemain besar itu biasa membelinya di OTC market gitu ya. Jadi kita nggak akan ngelihat efeknya ke harga Bitcoin langsung, tapi akan banyak terjadi transfer besar-besaran di belakang layar antara wallet ke wallet gitu ya. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu juga udah saya tunjukin beberapa yang menunjukkan bahwa banyak sekali terjadi transfer besar-besaran, dan teman-teman juga bisa mungkin join di Telegram Well Alert ya kalau nggak salah namanya. Itu nanti mereka juga ada membuat semacam alert atau pemberitahuan jika ada transfer-transfer yang cukup besar gitu ya. Dan kemarin-kemarin saya cek itu memang banyak sekali transfer yang angkanya besar sekali. Rata-rata itu kemarin saya lihat ada sekitar 3 atau 4 kali dalam beberapa jam, itu 3 atau 4 kali transfer sebesar 800 sampai 900 juta dolar Bitcoin dari wallet ke wallet ya. 800 jutaan dolar rata-rata angkanya seperti itu. Jadi teman-teman bisa bayangin, walaupun kita harganya sideways cukup lama di sekitar 47 dan 48 ribu, tetapi di belakang layar para paus itu malah mulai mengakumulasi gitu ya. Jadi itu juga bisa kita jadikan sebagai ya kisi-kisi lah gitu ya, tentang apa yang bisa terjadi selanjutnya. Dan hari ini kita udah ngelihat efeknya bahwa Bitcoin sekarang udah mampu untuk menembus dari trendline di sini. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, hal terakhir yang harus kita tunggu adalah konfirmasi bahwa kita sudah mampu maintain harga di atas trendline di sini, berupa misalnya konsolidasi atau pattern continuation ataupun retest misalnya, dan menembus dari trendline retest tersebut. Nah dari situ kita baru bisa konfirmasi. Untuk sekarang kita baru breakout, jadi tahap pertama sudah selesai, sudah breakout. Tahap kedua kita harus cari konfirmasinya.
cara masuknya seperti apa, ya tunggu dulu pattern yang lebih jelas, oke? Jadi untuk update Bitcoin hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya guys. Kalau bisa dibantu share juga supaya saya semakin semangat untuk membuat video terbaru untuk kalian. Terima kasih yang sudah nonton. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.